Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur Penyidikan yang hari ini merangkap selaku PLH Deputi Penindakan. Rekan-rekan jurnalis yang kami cintai dan kami banggakan, pada sore hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis penahanan sekaligus perkara untuk kasus Situbondo dengan tersangka KS dan tersangka EPJ. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Direktur Penyidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Jubir, Mas Tessa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Jubir, Mas Tessa, dan yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang pada kesempatan sore ini bisa hadir di ruangan ini. Pada kesempatan sore hari ini, hari Selasa tanggal 21. Ya, ini. Tanggal 21 kami akan mengumumkan terkait dengan penahanan ya, perkara Situbondo tadi sudah disampaikan oleh Mas Tessa. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024 KPK telah menetapkan Saudara Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dan EPJ, KS tadi ya, selaku PPK atau Kepala Bidang Bina Marga PUPP Kabupaten Situbondo atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional atau dana PEN, serta pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kabupaten Situbondo periode 2021-2024. Adapun modus operandinya adalah bahwa di tahun 2021 pemerintahan Kabupaten Situbondo menandatangani perjanjian pinjaman daerah program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang akan digunakan untuk pekerjaan konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman atau PUPP. Pemkab Situbondo tahun 2022. Namun akhirnya pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Situbondo batal menggunakan dana PEN dan kemudian menggunakan dana DAK. Bahwa selanjutnya dalam pengadaan barang dan jasa paket pekerjaan di Dinas PUPP pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021 sampai 2024, tersangka KS dan tersangka EPJ diduga melakukan pengaturan pemenangan paket pekerjaan. Tersangka KS meminta uang investasi, ijon. Jadi sebelum pekerjaan itu di bidding ya, itu sudah dimintain kepada para pengusaha yang nanti dijanjikan akan dapat pekerjaannya, ya gitu ya. Dengan nilai sebesar 10% dari nilai pekerjaan. Jadi store dulu istilahnya, diijon dulu, baru nanti dapat diberikan pekerjaannya. Kemudian atas perintah dari KS, tersangka EPJ selaku PPK, Kepala Bidang Bina Marga PUPP Kabupaten Situbondo, memerintahkan kepada jajaran pada Dinas PUPP untuk melakukan pengaturan pengadaan barang dan jasa, sehingga memenangkan rekan-rekan yang ditunjuk oleh tersangka KS. Jadi setelah mereka memberikan sejumlah uang, kemudian didata siapa-siapa saja atau perusahaan mana saja, setelah itu KS memerintahkan EPJ supaya lelangnya diatur dan dimenangkan oleh memang orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang sudah menyetorkan sesuai dengan permintaan dari saudara KS ya. Gitu. Setelah rekanan mendapatkan dana pencairan pekerjaan, EPJ melalui bawahannya pada Dinas PUPP Kabupaten Situbondo kemudian meminta uang fee sebesar 7,5%. Jadi saudara EPJ juga ya
Itu di luar yang 10% tadi ya. Tadi kan ijon, saudara KS. Ini EPJ juga minta 7,5%. Ini untuk kepentingan mereka dan juga para pegawainya. Dari nilai pekerjaan yang didapatkan oleh rekan-rekan tersebut. Jadi kalau dihitung, berarti 10% di awal, ijon, ditambah 7,5%. Jadi 17,5% ya. Bahwa kemudian tersangka KS menerima pemberian uang investasi atau ijon melalui orang-orang kepercayaannya sekurang-kurangnya sebesar 5.575.000.000 rupiah. Sedangkan tersangka EPJ menerima uang PI secara langsung dan melalui bawahannya di Dinas PUPP Kabupaten Situbondo sekurang-kurangnya 811.362.200 rupiah. Pasti rekan-rekan nanya begini, tadi yang 10% itu 5,5, tapi ini yang 7,5% kenapa cuma 811 juta gitu ya. Ini dibagi-bagi ya, dibagi lagi. Jadi tidak hanya EPJ sendiri, karena untuk lelang itu ada beberapa orang gitu ya. Ini yang khusus diterima oleh EPJ adalah 811.362.200 rupiah. Gitu. Karena itu kan ada tim-timnya ya di situ. Jadi yang diterima oleh EPJ segitu. Untuk kepentingan penyidikan kepada saudara KS maupun saudara EPJ mulai tanggal 21 Januari hari ini, hari Selasa, sampai dengan tanggal 9 Februari 2025, penyidik melakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terhadap tersangka saudara KS dan saudara EPJ diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B kecil atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Penyidikan. Silakan rekan-rekan bagi yang ingin bertanya seputar perkara ini. Jangan dipaksa kalau nggak ada. Oh ada. Perkara ini ya. Perkara ini aja. Perkara ini. Oke, perkara ini ya saya Mario. Ini dengan mata elang saya coba bertanya. Tadi disampaikan Pak Dir bahwa kasus ini merupakan awalnya dana pen, terus nggak jadi. Kok jadi kesannya kasus ini masih tidak sesuai judul? Kok kenapa dibilang dana pen? Dana pennya kan nggak jadi dan sudah dikembalikan uangnya ke Kemenkeu. Kenapa dikatakan masih dugaan korupsi? Kenapa nggak dibilang kasus pengadaan atau suap atau gratifikasi? Kok tetap judulnya dana pen gitu loh? Jangan jadi bias gitu, bahwa dalam kasus itu kemudian ditemukan kasus lain, ya harusnya kasus lain aja. Jangan gunakan dana yang memang tidak jadi gitu loh. Coba bisa dijelaskan gimana ini soal ini. Pertama nanti ada pertanyaan lain yang lain lah. Makasih. Lagi? Satu aja. Ayo, Pak Asep, Mas Reza, Wahyu dari Rakyat Merdeka. Ini kan penyelenggara negara semua ya, sementara yang diuntungkan juga kan pihak swasta yang mengerjakan proyek. Nilai-nilai proyeknya itu masing-masing berapa aja ya, dari persentase yang dipotong tadi, dan ada berapa perusahaan yang dapat proyek yang sudah ijon duluan itu. Makasih. Cukup? Silakan, Direktur Penyidikan. terima kasih Mas Mario dan juga Mas Wahyu atas pertanyaannya.
Mas Mario terkait dengan tadi menanyakan kenapa masih disampaikan ini pengelolaan pemulihan dana PEN serta pengadaan barang dan jasa, gitu ya. Kenapa ini masih dikait-kaitkan dengan dana pemulihan ekonomi nasional? Padahal yang digunakan adalah dana DAK. Nah, seperti itu pertanyaan kira-kira, pertanyaan pendeknya. Jadi begini Mas Mario, pada awalnya memang yang kita dapatkan informasi itu adalah terkait dengan penggunaan dana PEN. Kemudian setelah didalami itu memang yang digunakan adalah kemudian dana DAK seperti itu. Nah, kami juga sebetulnya sampai saat ini juga masih mendalami mengapa sebetulnya itu tidak jadi menggunakan dana PEN, gitu. Karena sebetulnya dananya kan sudah ada, sudah dipinjam, gitu ya. Kenapa kemudian menggunakan dana DAK? Berarti kan sebetulnya sudah ada juga, gitu. Dana DAK itu sebetulnya di dana alokasi khususnya tersebut. Nah, itu sedang kami dalami. Nah, nanti kita akan lihat apakah memang benar ini sudah dikembalikan sesuai dengan juga mekanisme yang ada, atau sebenarnya seperti apa. Jadi masih kita dalami dari dana PEN itu sendiri. Kemudian untuk Mas Wahyu, ini ada berapa proyek, kemudian juga siapa saja yang dipotong terkait dengan proyek tersebut. Di sini belum disampaikan, nanti kami akan susulkan ya Mas Wahyu ya. Berapa proyeknya, kemudian siapa saja dan lain-lainnya, sehingga ini akan menjadi lebih jelas. Mohon ditunggu ya, langsung saya bisa sampaikan. Ya, Japri. Yang lain silakan. Jarang-jarang ketemu Mas Mario sekarang, langsung begitu. Rekan-rekan sekalian, di hari ini juga Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis perkara pembangunan flyover Simpang Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Soekarno-Hatta, dalam kurung SP.SKA, tutup kurung, di lingkungan pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2018. Lengkapnya nanti kembali akan disampaikan oleh Bapak Direktur Penyidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Tesa. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jubir, kami akan menyampaikan penanganan atau rilis penanganan perkara yang sedang atau baru kita lakukan. Itu sesuai dengan surat perintah penyidikan nomor 1 ya, di 001 tahun 2025 tanggal 10 Januari ya. Sudah sekitar 10 hari yang lalu ya. Sekitar 11 hari ya. Itu penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka YN selaku PPK bersama saudara GS TC selaku Direktur Utama PT SHJ dan saudara ES selaku Direktur PT SC dan saudara NUR selaku Kepala PT YK Cabang Pekanbaru dan kawan-kawan dalam pembangunan flyover Simpang Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Soekarno-Hatta, SP.SKA dalam kurung, di lingkungan pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Jadi pakai pasal 2, pasal 3 ini ya. Tersangkanya tadi sudah disebutkan YN, GR, TC, ES, dan NR. Penerapan pasalnya juga sudah, tadi pasal 2, pasal 3, junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Untuk ringkasan perkaranya, YN selaku Kabid Pembangunan dan Jembatan Dinas PUPR Riau merupakan KPA sekaligus juga PPK. GR selaku pihak swasta mengambil alih pekerjaan review rancang bangun rinci Detail Engineering dan Design atau DED dari PT PI. Kemudian GR meminjam bendera PT PI yang menjadi konsultan perencana dan pekerjaan review DED flyover Jalan Tuanku Tambuse Jalan Soekarno-Hatta Riau dan menyepakati pi peminjaman bendera 7%. Jadi dari awalnya sudah ada pi 7% pinjam bendera. Kemudian NR selaku kepala PT YK cabang Pekanbaru merupakan perusahaan yang mendapatkan pekerjaan konsultan manajemen konstruksi atau MK manajemen konstruksi pembangunan flyover tersebut tahun 2018. Saudara ES, Direktur PT SC, pihak swasta, Saudara TC selaku Direktur PT SHJ, swasta juga, dan SUM PT SC dan PT SHJ melakukan kerjasama operasional dengan membentuk Cipta Marga Semangat Hasrat KSO. Jadi ini ada holding. Menjadi kontraktor pelaksana dalam pekerjaan pembangunan flyover tersebut. 17 Oktober 2007 diumumkan lelang review DED dengan HPS 802.599.050. Ini untuk review. Jadi bukan nilai keseluruhannya. Kemudian 12 November 2017 harga pinjam bendera 7% dari nilai kontrak itu disepakati. Kemudian 13 November 2017 dilakukan pre-construction meeting antara calon pemenang dan PPK dan ditandatangani dokumen kontrak dengan nilai 601.980.500 di bawah 8% di bawah HPS. Masa kontrak 6 hari kalender dengan pihak pertama adalah saudara YS dan selaku PPK dan pihak kedua adalah saudara KH selaku Direktur PT PI. 18 Desember 2017 dilakukan addendum kontrak menjadi 544.989.500 dan masa kontrak 45 hari kalender. Pada 8 Januari 2018 diumumkan pada LPSE lelang MK pembangunan flyover Jalan Tuan Tamuse senilai Rp1.499.465.550. 9 Januari 2018 PT YK cabang Pekanbaru mendaftar lelang. Saudara NR menggunakan nama orang lain untuk menjadi tim leader pada lelang untuk memenuhi syarat lelang. 10 Januari 2018, Saudara YN mengirim surat permohonan lelang ditujukan kepada Karo Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Riau, CQ Unit Layanan Pengadaan ULP, Barang dan Jasa Provinsi Riau terkait permohonan agar dilakukan lelang pembangunan flyover dimaksud. 24 Januari 2018, YN menetapkan HPS KAK dengan 159.384.251.000 dan untuk DIPA-nya 159.384.268.000. Penyusunan HPS tidak dibuat perhitungan detail dan tanpa didukung data ukur dan tidak disertai dengan perubahan gambar desain. Jadi di sini nilainya adalah nilai HPS-nya adalah 159 miliar. Ya. Pada 26 Januari 2018 diumumkan LPSE lelang proyek pembangunan flyover Simpang Tuanku Tambuse Soekarno-Hatta dengan nilai HPS 159.384.251.000 rupiah. Saudara TC menyetujui pembuatan KSO dengan PT SC dalam rangka mengikuti paket pekerjaan pembangunan flyover Jalan Tuanku Tambuse, meskipun pada awalnya PT SC meminta PT SHJ untuk menjadi subkon yang menyediakan material beton, agregat base, dan aspal. Saudara ES mengunggah dokumen prakualifikasi pada aplikasi LPSE menggunakan akun PT SC untuk lampiran daftar personil menurut dokumen klasifikasi yang tersebut. Kemudian
Tanggal 21 Februari ditandatangani surat perjanjian paket pekerjaan pembangunan flyover disetujui oleh saudara DEP selaku Kadis PUPR dengan nilai kontrak 1.372.632.800 dan masa kontrak 10 bulan. Ini untuk paket-paketnya, jadi nanti dibagi-bagi. Saudara ES menghitung harga penawaran saudara PT CSH KSO 92% dari HPS yaitu 633.510 rupiah. Ini cukup panjang penjelasannya. Pada intinya adalah setelah dilakukan penelitian bahwa berdasarkan perhitungan, ini perhitungan sementara dari ahli konstruksi ITB, nilai harga wajar pekerjaan konstruksi tersebut berpotensi merugikan keuangan negara dengan perhitungan harga wajar, mortar busa dihitung seri volume dan lain-lain. Itu hasil uji lapangan hanya 58.994.730 ditambah dengan konsultan sekitar 554 juta, pengawas tadi 1 miliar, total kerugian itu bisa mencapai 60. Jadi tadi dikurangkan 150 sekian dengan 5 dikurangkan dengan 58 miliar sekian. Jadi setengahnya, hampir setengahnya lebih kerugiannya itu gitu kan ya. Jadi setelah dihitung oleh ahli konstruksi, karena memang yang memiliki keahlian untuk melihat konstruksi jalan, ini konstruksi jalan tersebut adalah kami meminta ahli konstruksi dari ITB untuk menilai seperti apa. Kemudian tadi disampaikan bahwa kerugian keuangan negara sekitar 60, tapi nanti akan dihitung lagi ya. Ini kan dari kalau ahli konstruksi itu nanti melihat yang digunakan, material-material yang digunakan dan lain-lain, ketebalan jalan dan lain-lain, ketebalan beton dan lain-lain. Nah, ini nanti yang menghitungnya tetap dari BPK atau BPKP seperti itu untuk men-state kerugian keuangan negaranya. Tapi paling tidak berdasarkan perhitungan dari ahli konstruksi itu total kerugiannya sekitar 60 miliar sekian, 60,8 miliar. Artinya dari 150 ya hampir sekitar setengahnya kurang lah, gitu, seperti itu. Jadi cukup besar. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan-rekan. Kalau ada yang mau bertanya Semuanya, perkara lain ya. Semuanya, Semuanya, silakan. tidak hanya yang tadi disebutkan. Ya, izin Mas. Di samping yang baru tadi. Ya,